kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, fasilitas yang ada, terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, tersedia dengan baik. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid yang kami tampung, dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Mas, tadi kan sempat juga ke posko Karhutla ya Mas. Ya. Itu tanggapannya gimana dan apa ada langkah konkret dari pemerintah terkhususnya dalam hal penegakan hukum? Ya, ini penting sekali. Dan saya terima kasih sekali kepada Pak Gubernur, Forkopimda, semua yang hadir. Khususnya untuk Rio ini sudah sangat berkurang. Tadi kalau teman-teman media tahu waktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca dan juga rutin ada waterbombing. Jadi saya lihat untuk di Rio ini sudah cukup terkendali. Ke depan tadi sudah dipaparkan, sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Ke depan yang namanya penegakan hukum, monitoring, deteksi awal itu penting sekali ya. Pesannya untuk petani Mas, untuk petaninya masyarakat Mas, supaya kasus tidak. Sekali lagi, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan, dan sekali lagi tadi sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Dan kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini kasus-kasus kebakaran hutannya sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85%. Jadi ini sekali lagi saya apresiasi Pak Gubernur, Pak Wali, Forkopimda, semuanya kerja keras, dan penegakan hukum, deteksi awal sangat penting. Dan hari ini modifikasi cuacanya berhasil. Mas Gibran mau nanya pesan untuk Terima kasih Pak Gubernur, dan tadi Pak Gubernur, Pak Wali juga sudah ikut mengawal proses pencairan BSU, dan di Pekanbaru, Rio ini proses pencairannya sudah lancar, sudah hampir 100%, dan saya titip pesan jangan sampai ada pemotongan, proses pencairan lancar, dibantu juga tadi oleh dirut-dirut BPJS, dirut PT Pos. Saya kira semuanya berjalan dengan lancar, dan saya tadi titip pesan untuk kepada para penerima bantuan, agar bantuannya digunakan untuk hal-hal yang produktif, jangan dipakai untuk judol. Saya ingatkan berkali-kali itu ya, di setiap tempat pembagian PSU. Mas Gibran, sejumlah partai politik mengusulkan agar Mas Gibran berkantor di IKN. Tanggapannya gimana nih Mas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN. Kami menunggu perintah presiden, dan sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya kemarin kan minggu lalu udah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini BSU, sekolah rakyat, dan nanti terakhir kita mau menutup muktamar Persisima Persis. Mas Wapres, terakhir besok kan final Indonesia versus Vietnam. Ini prediksi skor berapa Mas? Kan Mas Gibran juga bola. Iya, Mas Gibran. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0. Kita diajak nggak Mas? Enggak. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama video dari Wapres ini yang diwawancarai setelah usai dari kegiatan atau kerjanya di Pekanbaru Riau.
dan awak media mempertanyakan beberapa pertanyaan yang salah satunya adalah bagaimana tanggapan daripada Wapres ini jika diberi atau berkantor di IKN. Dan dia juga menjawab, saya sudah bilang berkali-kali bahwa saya hanya pembantu daripada presiden dan saya siap ditugaskan di mana saja. Gibran sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di Papua atau di IKN. Wapres Gibran Raka Buming Raka masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur maupun di Provinsi Papua. Gibran menanggapi dengan santai soal akan berkantor di IKN. Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN. Pindah-pindah terus, kata Wapres. Pernyataan Gibran berkaitan dengan usulan sejumlah partai politik di DPR yang meminta Wapres Gibran berkantor di IKN. Sebelumnya terdapat wacana Gibran akan berkantor di Papua. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi khusus Papua yang mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua dipimpin atau diketuai oleh Wapres. Yang jelas ini saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua di IKN 6, kami menunggu perintah presiden dan sebagai pembantu presiden harus siap. Ya, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Gibran ini sebagai wakil presiden kita yang sekarang benar-benar bisa jadi panutan atau teladan buat kita bahwa dia ini hanya sebagai bekerja dan juga bisa dibilang sebagai pembantu, dan dia juga mengambil komitmen mengikuti segala perintah daripada presiden dan dia udah siap ditempatkan di mana saja. Sudah saya tegaskan, saya berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik, tambah Gibran. Mensenek Prasetyo Hadi sebelumnya menanggapi usulan Nasdem yang salah satunya agar Wapres Gibran Raka Buming berkantor di IKN demi mengoptimalkan progres pembangunan. Prasetyo memastikan perintah menerima semua masukan, tapi sejauh ini tidak ada rencana mengirim Wapres Gibran ke IKN. Kan kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu atau Wapres berkantor di IKN, kata Mensenek Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, teman-teman, itulah tanggapan daripada awak media atau penjelasan daripada Gibran ini. Diminta berkantor di IKN, Wapres Gibran kemarin di Papua, sekarang di IKN. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka merespon soal partai politik memintanya berkantor di IKN. Gibran mengaku siap ditugaskan di mana saja oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN. Pindah-pindah terus, kata Gibran tersebut saat kunjungan kerja di Pekanbaru Senin 28 Juli 2025. Yang jelas saya ini sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja di Papua. Di IKN kami menunggu perintah presiden dan sebagai pembantu presiden harus siap. Saat ini mantan wali kota Surakarta itu mengaku lebih banyak turun ke lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan program dan visi misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Contohnya hari ini BSU Sekolah Rakyat dan nanti terakhir mau menutup muktamar Hilma Persis, kata Gibran. Sebelumnya Nasdem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib IKN Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Raka Buming berkantor di IKN. Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar.
Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di KN. Kata Waketum Partai Nasdem saat Mustafa dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan keputusan presiden atau Kepres tentang IKN Nusantara. Menurut dia, dengan Kepres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin. Pemerintah segera menerbitkan keputusan presiden tentang pengalihan kedudukan fungsi dan peran ibu kota negara di provinsi, daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara, dan kepulauan presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Ya teman-teman, begitu saja dulu konten kita pada kali ini dan jangan lupa dukung terus. Terima kasih.